Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Tema perenungan kita pada hari ini adalah mewartakan keselamatan Allah dengan setia. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di kala jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan ini. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Amsal bab 7 ayat 12 sampai dengan 15. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Efesus ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kami juga, karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya. Isi tugas perutusan ini ialah mewartakan kerjaan Allah. Para murid diutus berdua-dua. Mereka diutus berdua-dua supaya ada teman untuk saling bersering, menolong, dan saling menghibur. Dengan berdua-dua juga
menjauhkan diri dari kesombongan pribadi atas kesuksesan. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para murid sungguh diminta untuk meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu tugas perutusan mereka. Para murid harus percaya bahwa Yesus tetap menyertai mereka. Ini adalah suatu perutusan yang tidak mudah, karena harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita jika diutus seperti ini ke tengah-tengah dunia ini dengan tidak membawa bekal apa-apa? Apa yang terjadi di dalam diri kita? Kita sebagai orang-orang Kristiani juga diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Melalui sakramen baptis, kita juga mengemban tugas misi Kristus, yakni sebagai nabi mewartakan dan mengajarkan kebenaran dari Allah. Sebagai imam, kita dipanggil untuk menguduskan diri sendiri, keluarga, komunitas, dan sesama. Dan sebagai raja, kita diminta memimpin diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Yesus mengutus kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang di dalamnya nyata kasih, pengampunan, kepedulian, dan kedamaian. Saudara-saudara terkasih, cara kita untuk melaksanakan tugas perutusan kita tentu sangat berbeda dengan kaum tertabdis. Bagaimanakah kita mewujudkan tugas perutusan kita? Saya mengikuti misi Keuskupan Agung Medan, mewujudkan seluruh umat Allah yang beriman tangguh dan meningkatkan kesaksian iman dan mengembangkan evangelisasi yang kontekstual di tengah-tengah dunia. Sebagai umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Medan, kita diharapkan juga terlibat aktif untuk mewartakan kerajaan Allah dengan cara aktif dalam hidup menggereja, di paroki, stasi, dan lingkungan, serta di keluarga kita masing-masing. Keaktifan itu nyata dalam kehadiran dalam ibadat dan perayaan Ekaristi. Cara konkret lainnya ialah berani menunjukkan identitas kekatolikan kita kemanapun kita pergi, dan juga berani memakai simbol-simbol kekatolikan kita, misalnya salib dan rosario. Inilah pewartaan konkret dan kontekstual pada zaman sekarang. Tantangan terberat kita sekarang dalam tugas perutusan itu ialah keasikan dengan diri sendiri, terikat dengan kelengkapan sarana dan materi yang bisa memadamkan semangat pewartaan kita. Keterikatan dengan hal-hal duniawi itu kerap membuat kita nyaman dengan diri sendiri, sehingga lupa bahwa kita pun diutus mewartakan
kerajaan Allah. Karena itulah Yesus pun menasihati para murid agar tidak terikat dengan materi yang bisa membuat mereka tidak fokus dengan tugas perutusan itu. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, marilah kita melaksanakan tugas perutusan kita dengan perkataan dan perbuatan. Yesus sendiri adalah teladan kita dalam mewartakan kerjaan Allah. Ia membawa kegembiraan kemanapun pergi. Ia menghibur orang dengan salam damai sejahtera. Ia menguatkan orang-orang yang lemah dan firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang sakit dengan doanya. Hal yang sama diminta dari kita adalah menghadirkan kerjaan Allah di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam gereja kita. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kami juga memahami panggilan kami sebagai nabi untuk mewartakan kerjaan Allah. Sebagai imam, mampu mengikuti panggilan untuk menguduskan diri, keluarga, komunitas, dan sesama. Dan sebagai raja, semoga kami mampu memimpin diri sendiri, keluarga, komunitas, dan sesama. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh